Oke, jadi dulu banget gue udah bikin video yang judulnya itu Myth dari Meja Kerja yang Rapi. Dan kalau kalian-kalian belum pada nonton, inti dari videonya itu adalah kita nggak perlu meja kerja yang keren atau rapi untuk bisa jadi produktif atau fokus kerja. Bahkan gue yakin meja yang selalu rapi itu adalah meja yang nggak pernah dipakai. Gue masih setuju sama apa yang gue bilang di video itu ya, bahkan meja pribadi gue juga nggak pernah rapi-rapi banget. Selalu ada barang sana-sini kayak USB hub bergantungan, hard drive, SD card kemana-mana, kamera, gelas lah atau minuman lain, buku catatan gua. Pokoknya selalu rame aja mejanya. Gua nggak pernah kayak susun balik di tempatnya masing-masing. Gue biarin aja di sana. Walaupun berantakan kayak gini, gue tetap bisa fokus sama apa yang gue kerjain. Karena juga barang-barangnya sebenarnya itu gue tetap butuhin dalam kerjaan gue sehari-hari. Kita ngomongin berantakan yang wajar ya. Jangan sampai berantakan kayak gini juga. Itu beda cerita. Jadi mau berantakan atau rapi pun sebenarnya nggak terlalu ada efek sama kerjaan gue. Kalau misalkan itu ada efek di kalian, ya sebenarnya bagus-bagus aja sih ya. Itu bisa jadi motivasi kalian untuk selalu beresin meja kerjanya. Tapi di video kali ini gue ada satu poin lagi yang pengen gue bahas, yang gue percaya itu ada efek sama fokus kita di meja kerja. Sebelum itu, pesan dari sponsor. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official. Mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Personal favorite gua itu adalah jam digital yang super keren ini. Dan juga ada jam retro flip yang bakal bikin meja kalian jadi cakep. Di sini ada magnetic stand untuk iPad Pro atau Air. Magnetnya kuat, standnya kokoh, dan bikin iPad kita jadi lebih fleksibel dan juga eye level. Ada untuk ukuran yang 11 inch dan juga 12,9 inch. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Di buku Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear, di sini tuh ada ditulis banyak hal soal kebiasaan manusia. Kenapa kita bisa fokus, kenapa kita bisa kecanduan, kenapa kebiasaan buruk lebih gampang dilakuin dibanding kebiasaan baik. Pokoknya banyak lah, dan gue rekomen sih untuk baca ya kalau kalian tertarik. Tapi di sini gue pengen ambil satu poin aja yang berhubungan sama setup kita, sama meja kerja kita. Gimana caranya bikin itu jadi lebih efektif lagi untuk kita kerja di situ, makin fokus. Oke, sekarang gue bakal bahas dari pengalaman pribadi sendiri. Meja kerja gue satu ini, gue juga pakai sebenarnya untuk meja makan. Ya kan, gue makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dan semuanya itu di meja satu ini. Dan kalau lagi makan, ya udah jelas sambil nonton dong, ya kan? Jadi itulah yang gue lakuin setiap hari. Gue bangun pagi, sarapan di meja ini sambil nonton. Nanti siang makan sambil nonton lagi. Nanti pas makan malam, duduk di sini, makan sambil nonton lagi. Dan tanpa sadar, otak gue itu mengasosiasikan tempat gue kerja ini menjadi tempat gua untuk relax, santai sambil nonton dan makan. Dan gua udah nggak tahu berapa lama gua udah habisin waktu gua di sini duduk nggak ngapa-ngapain, nonton doang. Padahal makanan gua udah habis, tapi ya tontonan gua belum habis. Dan terkadang nonton YouTube itu nggak ada habisnya. Kita bisa nonton terus-terusan. Habis video selanjutnya. Habis video selanjutnya lagi. Sarapan pagi jam 9 yang mestinya 10 menit juga udah bisa kelar, itu jadi 3 jam. Karena gue keterusan nonton dari jam 9 sampai jam 12. Dan pas jam 12 gue harus pergi ambil makanan gue. Habis gue ambil, pulang bawa makanannya ke rumah, gue duduk dan gue nonton lagi. Dan keterusan nonton sampai jam 3 sore. Ini true story banget. Gua nggak ngapa-ngapain dari bangun pagi sampai jam 3 sore. Dan itulah yang menghancurkan gue punya fokus dalam kerja. Bukan karena setup gue lagi berantakan, atau mungkin gadget-gadget gue bukan yang terkini, tapi karena gue pilih untuk makan sambil nonton di sini, tempat yang mestinya cuma dipakai untuk kerja. Di buku ini ada dijelasin kalau kebiasaan kita itu bisa berubah tergantung kita lagi di lingkungan mana. Kalau misalkan kita taruh banyak snack dan makanan di dapur, ya kita pasti otomatis bakal cari makanan di sana. Tapi kalau kita taruh semua makanannya di meja kerja kita bakal jadi tempat makan. Dan dalam skenario gua, ini jadi tempat makan dan juga tempat santai. Tanpa sadar, badan kita juga bakal otomatis melakukan hal-hal yang berbeda tergantung kita di tempat yang mana. Di rumah, di kantor, atau di gym. Di masing-masing tempat itu kita punya rutinitas dan kebiasaan yang berbeda. Tiap orang juga punya hubungan yang berbeda-beda dengan barang sekitar mereka gitu, kayak barang-barang di atas meja kerja, sama kasur atau sama sofa. Satu orang bisa lihat sebuah sofa itu adalah tempat dia duduk dan baca buku, tapi orang lain bisa lihat sofa yang sama adalah tempat dia untuk duduk santai, main game sambil ngemil. Dan kalau orang itu misalkan dipaksa untuk baca buku di sofa yang sama,
mungkin bakal susah karena dia udah terbiasa sama aktivitas yang lain. Tapi untungnya kita bisa melatih diri sendiri untuk bikin sebuah tempat itu untuk satu kegiatan aja. Jadi di buku ini juga ada diceritain kalau ada sebuah eksperimen untuk orang-orang yang punya insomnia, itu orang-orang yang nggak bisa tidur. Mereka disarankan untuk pergi ke kasur kalau pas mereka bener-bener udah capek dan ngantuk aja. Kalau misalkan mereka belum ngantuk, ya lebih baik jangan di kasur. Pergilah duduk di mana kayak kerjain hal yang lain sampai mereka ngantuk. Lama-lama otak mereka tanpa sadar bakal melihat kasur itu adalah tempat untuk tidur dan istirahat, bukan untuk tidur-tiduran sambil main HP, tapi untuk tidur. Jadi sekarang hubungan mereka dan kasur itu hanyalah untuk tidur, dan itu ternyata membantu banget untuk mereka nggak insomnia lagi. Makanya belakangan ini gue jujur aja agak susah fokus kerja karena gue udah kebiasaan pakai ini menjadi tempat gue santai nonton sambil makan. Jadi ya solusinya untuk membedakan satu tempat untuk satu kegiatan kan. Tapi kenyataannya ya nggak segampang itu juga. Terutama gue tinggal di studio yang sangat kecil gini loh. Gue butuh satu tempat yang bisa multitasking, bisa semuanya. Jadi meja kerja bisa, jadi meja makan bisa, jadi meja tempat gue bikin susu protein bisa. Buku ini sebenarnya yang inspirasi gue juga untuk bikin dua setup yang berbeda tahun lalu, untuk main game di sebelah sana dan untuk kerja di sebelah sini. Karena dulu lebih parah lagi, di situ tempat gue kerja, tempat gue main game, tempat gue nonton dan santai, tempat gue makan, pokoknya berantakan banget. Dan sebenarnya untuk beberapa bulan pertama itu sangat-sangat efektif sampai habit gue kembali lagi untuk makan di meja kerja. Jadi solusinya gimana sekarang? Kalau buat gue sih, karena gue nggak punya meja makan di tempat sini ya, jadi gue makannya sekarang di luar, biar gue nggak bawa-bawa makanan lagi pas pulang. Untuk sarapan, sekarang gue cuma duduk di meja main game, tapi gue nggak nyalain PC. Kalau gue mau nonton, gue tinggal pakai HP aja atau pakai iPad. Dan buat gue itu membantu lah untuk nggak keterusan nonton terus. Makanan yang boleh di atas meja ini itu cuma kopi doang, dan kalau misalkan gue pengen ngemil pas sore-sore gitu, ya paling gue berdiri aja. Semuanya itu gue lakukan untuk bener-bener bikin meja satu ini khusus untuk gue kerja aja. Jadi intinya itu adalah untuk bisa membedakan tempat kita kerja di mana, tempat makan di mana, tempat main di mana. Jadi kalau kita bisa bikin satu tempat khusus untuk kerja doang, atau lebih baik ya satu ruangan di mana kita bisa fokus kerja doang di tempat itu, gue yakin itu pasti efektif banget. Nggak peduli kita mejanya berantakan kah, atau mungkin gadgetnya nggak terkini, atau mungkin setupnya nggak cantik atau apapun gitu. Gue yakin pasti bisa fokus. Dan kalau misalkan kalian punya self control sangat kuat ya, kalian bisa kerja di mana aja, kayak di tempat main game juga kalian tetap bisa kerja. Ya itu bagus-bagus aja, itu sangat jempol. Tapi di buku ini juga ada dibilang betapa pentingnya kita bisa membedakan zona di mana tempat kita main santai gitu kan, sama tempat kita khusus kerja aja. Karena walaupun kita tetap bisa fokus di zona main game, kayak gitu bisa bikin antara kita kerja keterusan dan nggak tahu kapan selesainya, atau kita main keterusan dan nggak tahu kapan kerjanya. Jadi dengan kita membedakan zonanya, oke, kita kerja doang di sini. Setelah kita selesai, kita pindah ke ruangan tempat kita santai. Di situ kita santai doang, nggak ada kerjaan lagi. Gue jelasinnya singkat banget ya, kalau kalian pengen lebih detail lagi, boleh banget baca bukunya, gue sangat rekomen. Mungkin satu tips lagi untuk kita bisa lebih fokus, terutama untuk orang-orang yang WFH, terutama kayak gue di studio kecil gini, dimana kasur aja di sebelah situ gitu. Kalau gue mau lompat tidur itu bisa, yaitu untuk pakai baju kerja. Jadi anggap kita bangun dari kasur dan duduk di meja kerja, itu kayak kita pergi kerja. Jadi untuk orang-orang yang pergi kerja, mereka ngapain? Mereka pakai baju kerja dulu. Jadi coba pakai baju yang lebih rapi, pakai celana panjang, mau coba pakai sepatu juga boleh kalau mau. Yang penting jangan pakai baju rumah, atau lebih parah lagi, pakai baju tidur. Buat gue sih itu bisa membantu mental gue untuk masuk ke zona kerja gitu. Oke, itu aja sih paling dari gua. Kasih tau gua apakah kalian suka dengan tipe video kayak gini. Gua bisa bikin lagi juga sih sebenarnya ya. Dan di buku ini juga sebenarnya masih banyak juga hal-hal yang kita bisa terapin lagi sama setup kita gitu loh. Jadi ya, kasih tau gua di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.